Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah, Bapak Ibu Saudara peserta sekolah tinggal kitab. Kita masuk di dalam pelajaran nomor 073 ya. Seperti biasa dalam kitab 1 Samuel ini kita pilih-pilih ya, kita pilih-pilih pasal-pasal yang ada linknya ya. 1 Samuel pasal 13 ayat 1, ini yang agak aneh ini. Ayat Alkitab tapi ada agak aneh. Saul berumur sekian tahun ketika jadi raja dan memerintah atas Israel 2 tahun saja. Ya. Tapi walaupun ini katanya begini sekian tahun, tapi ini nanti ternyata jadi heboh di belakang loh saudara ya. Jadi 1 Samuel 13 ayat 1, Saul berumur sekian tahun ketika memerintah jadi raja dan hanya 2 tahun saja. Ayat 13 dan 14, Tuhan membatalkan rencana menjadikan Saul sebagai raja yang kokoh. Nah, kuisnya, mengapa Saul jadi raja tidak disebutkan umurnya, tetapi hanya dengan kata sekian. Berikan satu alasan. Ya saudara-saudara ya, jadi mohon dipahami, raja itu begitu berhenti jadi raja, tidak langsung diganti. Ada beberapa kondisi ya, raja oleh Tuhan dinyatakan berhenti kamu sebagai raja, sudah disiapkan penggantinya, tapi tidak langsung. Ya, makanya di sini cuma ditulis Saul memerintah 2 tahun saja, tetapi faktanya lebih dari 2 tahun, menunggu sampai raja baru ini bisa settle atau bisa secara mantap didudukkan sebagai raja. Ya, ini tolong dipahamin ini ya. Nanti kalau Anda pelajaran kita di kitab-kitab berikutnya ya, nanti ada raja-raja Israel, ada Asia dan lain sebagainya, begitu. Kejadian seperti itu akan terjadi. Kalau Tuhan bilang, Saul kamu berhenti jadi raja hanya 2 tahun saja, tidak langsung berhenti, langsung ada raja baru, tuku itu gantiin, enggak. Ya. Tidak selalu seperti itu, tapi juga ada kondisi yang seperti itu. Biasanya yang disiapkan anaknya. Kalau anaknya biasanya begitu, bapaknya lengser atau mati, enggak lama kemudian anaknya naik raja. Ya, itu ya, oke. Jadi Allah ini membatalkan yang tadinya mau lama nih Saul nih, tapi udah aja 2 tahun. Nah kuisnya mengapa? Berikan alasannya ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 35, sampai matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Tuhan itu menyesal ya. Nyesel menjadikan Saul menjadi raja atas Israel. Jadi gini saudara ya, kok Tuhan menyesal sih Pak? Ini selalu dijadikan apa ya, cemoohan dari luar sana ya. Tuhan itu boleh menyesal, boleh marah, boleh sedih, boleh ya. Itu personifikasi dari Allah ya. Terus emang Tuhan itu, ini kuisnya, Tuhan kok bisa salah pilih raja sih, itu kuisnya ya. Saya ngasih penjelasan ya, manusia itu punya kehendak bebas ya. Jangankan soal milih raja, itu kan raja untuk dunia. Kita yang sudah memutuskan untuk milih percaya Yesus, itu Tuhan itu nggak bisa terus kamu tak ikat ya toh. Nggak boleh murtad misalnya. Kita itu bisa saja kita menolak Yesus, bisa. Udah puluhan tahun jadi Kristen terus tiba-tiba karena biasanya karena urusan perut dan bawah-bawahnya juga murtad. Ketemu janda sebelah ya toh. Ya. Murtad udah di usia tua saudara. Di usia tua murtad saudara. Ya, di Indonesia ada grup musik legendaris ya. Dulu sering nyanyi lagu-lagu Natal itu. Terus di masa tuanya semua anggota grup ini murtad semua. Ditinggal oleh istrinya di masa tuanya. Itu tadi perut dan bawah perut. Lihat janda sebelah. Murtad saudara. Anda tahu kali. Oke. Sekarang 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengurapi Daud. Nah, padahal Saul masih ada. Samuel mengurapi Daud jadi raja. Ya. 14, roh Tuhan telah mundur daripada Saul.
Nah, ini udah jelas kan? Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, makanya Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Daud. Ya. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh, ini dia, roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara ya, ini dipakai untuk memojokkan orang Kristen. Para peserta sekolah tinggi Alkitab tetap semangat, jangan gagal paham. Karena ayat ini dipakai untuk nyerang orang Kristen. Wahai orang Kristen, coba kamu baca di 1 Samuel 16 ayat 14. Kok ada roh jahat yang daripada Tuhan, ya. Tuhan kok punya roh jahat, ya. Kuisnya, apa maksudnya ayat ini? Apakah Tuhan itu punya roh jahat? Ya, ya tentu tidak. Kalau ada kayak gini jangan bingung, saudara ya. Sudah pasti tidak. Ya, ini sama kasusnya dengan iblis ikut ketemu Tuhan. Ya, di kitab Ayub kan ada itu, anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka ada iblis. Ya, iblis kok ikut ketemu Tuhan? Udah pasti enggak. Ya, saya ini dalam mempelajari Alkitab kayak gitu. Kalau ada yang kelihatannya antagonis, yang pertama saya lakukan, ini pasti tidak begini, pasti ada penjelasannya. Soal belum ketemu penjelasannya belakangan. Tapi tidak mungkin roh jahat kok dari Tuhan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin iblis kok ketemu Allah, itu tidak mungkin. Hal-hal seperti itu harus ada. Allah kok gagal? Tidak mungkin. Allah kok salah pilih raja? Tidak mungkin. Pasti ada penjelasannya. Ya, itu saudara ya. Makanya para mahasiswa sekolah tinggi Alkitab tidak boleh gagal ini. Ya. Sekarang ayat ini dipakai loh di luar sana loh. Itu kenapa itu? Roh jahat yang daripada Tuhan. Jelaskan ya. Harus bisa jelasin ya. Oke. Ayat 21-22. Daud jadi pelayannya Saul. Dan Saul menyukainya ya. Daud ini dikasih ke Saul lah ya. Udah diurapi itu ya. Ayat 23. Roh jahat yang daripada Allah pergi jika Daud nyanyi main kecapi. Sekarang kuisnya. Apakah ini maksudnya pujian penyembahan? Begini saudara ya. Saul ini kan kerasukan roh jahat. Ya ditulisnya itu roh jahat yang daripada Tuhan, yang tadi kuis tadi. Udah pasti Tuhan tidak punya roh jahat ya. Ya karena itu kuis ya. Terus ketika Saul ini dipenuhi roh jahat, Daud nyanyi. Karena Daud nyanyi, roh jahatnya ini pergi. Ya saudara-saudara ya. Kuisnya, apakah ini hubungannya dengan pujian penyembahan? Saudara, dulu waktu awal-awal saya masuk di dalam gereja yang ada praise and worship ya. Itu di gini, mari kita melakukan korban pujian. Pujian penyembahan itu korban. Maksudnya bagaimana? Tadi waktu dari rumah kita pergi ke gereja penuh dengan berbagai persoalan ya, marah dengan anak, dengan istri, kesal dan lain sebagainya. Terus pekerjaan juga mengesalkan gitu. Kita ibadah praise and worship. Maka ketika kita memuji menyembah Allah itu, segala kekesalan kita ini hilang, saudara. Hilang aja dengan sendirinya. Nah, makanya ini kuis ini. Apakah roh jahat yang ketika Daud memuji dengan kecapi, roh jahat di Saul ini pergi, bagaimana dengan hubungannya dengan praise and worship? Saudara-saudara mahasiswa sekolah tinggi Alkitab yang sudah beribadah di gereja yang pujian penyembahan, saudara pasti tahu ya. Ketika kita memuji menyembah Allah, mengangkat tangan kita karena Allah itu roh ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka segala unek-unek kita, segala kekesalan kita itu akan hilang dengan sendirinya, saudara. Hilang dengan sendirinya. Tadinya udah merancang, nanti aku pulang dari sini mau melanjutkan debat, quote and quote, maksudnya bertengkar sama istri, nanti pulang gereja enggak ya. Udah gak inget lagi ya, malah makan ya. Jadi roh jahat itu, ini saya kesaksian saya ya, ketika kita praise and worship itu hilang semua, saudara ya. Yang pengen membalas, pengen membantah, aku kok diginin, hilang semua ketika kita praise and worship ya. Saudara-saudara,
Terus kita masuk di dalam 1 Samuel pasal 17. Nah, ini pelajarannya lumayan panjang ya, tentang David dan Goliat. Cerita David dan Goliat ini cerita khas di Alkitab, tapi Anda tahu di luar sana ada cerita Daud dan Goliat, dan nyimpangnya bumi langit. David dan Goliat di sini dengan David dan Goliat di luar sana, nyimpangnya bumi langit, saudara ya. Ya, akhirnya saudara tahu kan. Jadi kalau kita ketemu begitu gimana? Tempatmu ada David Goliat ya? Ada, Alkitab duluan ribuan tahun. Tempatku juga ada. Gimana? Ya, tempat kamu David Goliatnya beda. Kalau tempat kami, David itu orang Israel, Goliat orang Filistin. Kalau tempat kamu mungkin orang Arab semua kali. Kan ngomong Arab kan tempat kamu? Goliatnya ngomong Arab, Daudnya ngomong Arab kan? Iya, ya udah kamu Daud Arab, Goliat Arab. Kami Daud Filistin, Daud Israel versus Goliat Filistin. Gitu aja jelasinnya. Langsung mak jelep kalau udah gitu ya. Saudara-saudara, David versus Goliat. Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. Kuisnya, berapa tinggi Goliat dalam sentimeter? Apakah ini masuk golongan raksasa? Itu kuisnya. Ayat 40, Daud pakai tongkat dan umban ketapel. Ayat